Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Erwan Sudiwijaya. Dan hari ini saya mau sharing tentang bagaimana mengisi ini, kanvas strategi iklan online. Ini nanti kanvasnya akan saya share bersama videonya ya. Dari mulai goal setting, content ideation and planning, audience mapping, kemudian content creation, content distribution, sampai content application. Oke, mari kita lakukan tahap demi tahap. Nah, biar enak, saya bikin di sini aja ya. Ya, jadi ini adalah eh, dua sumber data yang harus teman-teman dapatkan. Sumber data dari brand dan sumber data dari audience mapping. Oke, langkah pertama yang teman-teman perlu kerjakan pertama kali adalah kunjungi lokasi brand yang kalian mau handle. Oke, kunjungi outletnya. Terus kemudian amati siapa yang beli di sana. Oke, yang diamati ini adalah data demografis, ciri-ciri fisiknya. Jadi yang pertama kalian amati yang belanja di outlet itu yang mengunjungi rata-rata jenis kelamin yang pertama ya. Lebih banyak perempuan atau laki-laki atau keduanya. Yang kedua, usianya. Ada di rentang umur berapa? Kalian bikin sendiri. Yang ketiga, ada pekerjaannya apa nih? Pelajar, mahasiswa, atau pekerja. Yang keempat, sudah berkeluarga atau belum? Oke, ada 4 poin tadi ya. Dari mulai jenis kelaminnya, kemudian usianya, tiga pekerjaan, dan keempat, status perkawinan. Sudah menikah atau belum? Berikutnya, teman-teman tanya ke konsumen yang datang ke sana, hobinya apa? Untuk ngisi psikografis. Nah, hobi apa ini tuh, kalau bingung nanyanya, bisa pakai pendekatan, kalau ada waktu luang, itu biasanya aktivitasnya yang dikerjakan apa? Atau ada liburan, biasanya dihabiskan untuk ngapain? Nah, setelah teman-teman tahu siapa pelanggannya, punya data demografis dan psikografis, sekarang saatnya kita pulang ke kos masing-masing. Kemudian, siapkan handphone teman-teman atau kamera untuk merekam. Kita cari 3 orang konsumen yang membutuhkan atau menginginkan barang yang mau kalian jual atau kayak sedang kalian handle. Misalnya, seperti contoh di kelas ya, teman-teman lagi menghandle ilmu komunikasi UMY. Nah, orang-orang yang konsumennya ini adalah anak SMA kan, maka cari anak SMA-nya. Tadi, berdasarkan pengalaman teman-teman mengunjungi admisi UMY. Kalian lihat tadi yang di persona gitu ya. Kalian lihat siapa sih yang daftar UMY gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pulang ke kos, lalu cari teman, saudara, sahabat, boleh, atau adik. Kalian cari anak SMA. Cari 3 orang, kemudian wawancara. Ya minimal 3 orang ya, berempat boleh, berlima boleh. Wawancaranya boleh terpisah, boleh bareng-bareng, boleh via online, via Zoom, boleh direkam langsung juga boleh. Yang pertama, tadi, tanyakan need-nya, kebutuhan. Kalau nyari kampus, prodi, atau nyari kampus gitu ya, butuhnya yang kayak apa? One, kalau pengen kuliah, itu di kampus yang kayak apa? Oke, jadi rumusnya, kalau pengen brand, cari yang gimana? One, kalau butuh brand, butuhnya kayak apa? Untuk need. Dan media habit, biasanya nyari informasi tentang kampus di media apa aja. Oke, cukup 3 hal itu yang kalian tanyakan, lalu rekam. Oke ya, selanjutnya, langkah ketiga yaitu kalian gali masalah dari brandnya. Nah, di sini
kita akan solving di iklan itu hanya dua hal. Brand awareness, ngenalin brand, atau profit growth, meningkatkan penjualan. Jadi, yang kalian tanyakan ke owner dari brand yang kalian handle adalah satu, brand awareness. Orang-orang udah kenal belum sama brand Anda? Atau ada nggak fitur atau layanan yang belum dikenal sama konsumen? Yang kedua, profit growth. Gimana penjualannya akhir-akhir ini? Ada masalah nggak? Udah cukup. Dua poin itu aja yang kalian tanyain. Oke. Nah, oh iya. Sekarang kita ke what to say. Nah, di what to say ini, setelah teman-teman menemukan, oke, masalahnya ini ada di brand awareness atau profit growth. Kalau kemarin kita belajar di kelas, itu kan pada ilmu komunikasi, permasalahannya adalah pendaftarnya yang diterima tambah banyak, tapi jumlah pendaftarnya menurun. Berarti kan di sini ada orang-orang yang belum kenal dengan dengan ilmu komunikasi UMY. Maka masalahnya di brand awareness. Oleh karena itu, what to say-nya kita kemudian, nah ini, teman-teman silakan create pesan yang berasal dari keunggulan brand yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Jadi nanti aku mau ngecek pesan di sini itu udah benar atau belum, patokannya adalah berasal dari keunggulan brand dan ini dibutuhkan atau diinginkan oleh target audiensnya berdasarkan data nomor 8 sama nomor 9 ya. Nah, berikutnya ada how to say. Di sini ide teman-teman untuk menyampaikan pesannya gimana? Lanjut, di sini ada medium format. Nah, di sini pentingnya media habit tadi. Kita kan harus meletakkan, kita harus menggunakan mediumnya, sosial medianya, itu sama seperti sosial media yang digunakan oleh target audience. Makanya di sini, medium format ini, nanti saya cek betul salahnya, saya samakan sama media habitnya. Terus kemudian, konten mix. Nah, di sini, eh, misalnya teman-teman menggunakan Instagram. Di Instagram macam-macam ya. Ada story, ada reels, ada feed. Nah, ini konten mix. Fitur-fitur apa saja di sosial media itu yang akan kalian gunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, berikutnya content creation ada production schedule. Nah, di sini dari konten dan ide yang akan teman-teman buat itu butuh waktu berapa lama untuk produksinya. Kalian bikin penjadwalannya. Terus kemudian ada content distribution. Di sini coba dicek untuk brandnya on media. Apakah dia sudah punya media official atau belum? Kalau udah ada, taruh akunnya di sini. Paid media, media berbayar. Nah, di sini berkaitan sama media habit. Eh, apa namanya? Konsumen kita itu nyari informasinya di akun-akun Instagram apa aja nih yang kita tuh bisa bayar. Kita bisa bayar akun Instagram itu biar konten kita diposting di sana. Nah, terakhir ada content application. Jadi yang 14 saya akan minta teman-teman untuk ngide gimana caranya untuk menciptakan conversation atau pembicaraan di kolom komentar. Dan kemudian ada KOL, Key Opinion Leader. Di sini kalian memilih KOL-nya siapa? Yang tadi berkaitan sama media habit, yang di-follow oleh target audience. Oke, tadi ada 10 langkah yang sederhana dari mulai yang pertama, persona, ada demografis, ada 4 poin yang akan dikejar, ada jenis kelamin, usia, pekerjaan, status perkawinan, kemudian psikografis, kita akan nanya hobinya apa, terus kemudian masuk
ke teman-teman. Langkah kedua adalah merekam 3 orang pelanggan untuk menanyakan butuhnya terkait produk apa, kemudian want-nya, apa yang diinginkan dari produk, dan kemudian media habit. Kalau nyari informasi dari mana. Terus tahap yang ketiga adalah teman-teman ngobrol sama ownernya. Ini tolong direkam juga ya. Tanyakan 2 hal saja. Apakah produk Anda atau brand Anda sudah dikenal sama pelanggan? Atau yang kedua, ada nggak fitur baru atau layanan yang belum dikenal sama pelanggan? Terus yang kedua, tanyain juga bagaimana penjualan akhir-akhir ini. Oke atau kurang oke atau pengen target lebih tinggi, nah tanyain. Terus kemudian langkah keempat, berdasarkan dari solving tadi, kalian pilih brand awareness atau profit growth gitu ya. Kalian tentukan pesannya. Jadi pesan di sini adalah keunggulan produk yang dibutuhkan atau diinginkan oleh target audience. Kemudian how to say, kalian cari idenya untuk menyampaikan pesan. Terus kemudian medium format, di sini cek data media habit, samakan dengan cara atau kebiasaan target audience apa namanya menggali informasi. Konten mix juga sama, bisa di Instagram gitu ya, itu eh, followers ya. Target audience kita lebih suka nonton video atau feed atau di Reels gitu ya. Nanti samakan sama itu. Kemudian content creation, production schedule, teman-teman tentukan apa namanya eh, jadwal produksinya. Terus content distribution, di sini kalian petakan akun-akunnya. Cukup diisi yang on sama yang paid saja. Earn-nya nggak usah. On itu adalah media officialnya mereka. Paid ini adalah akun-akun Instagram yang bisa kita bayar agar konten kita bisa di placement di sana. Terus terakhir ada content application. Kalian cari strateginya bagaimana menciptakan conversation di kolom komentar. Ini bisa pakai Dragon yang bagian dialog. Terus kemudian KOL, kalian pilih juga siapa KOL-nya yang di-follow sama target audience kita. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga lancar dalam mengisinya. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.